kezaliman yang nanya kita sebagai laki waspada, yaitu berbuat zalim kepada istri. Berbuat zalim kepada istri. Kita tahu bahwasanya antara suami dan istri ada hak dan kewajiban. Istri punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada kita. Ya, istri punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada kita. Dia harus nurut kepada kita, taat kepada kita, merendahkan suaranya di hadapan kita. Sebagai suami, kita sebagai suami, ya. Kalau kita minta untuk berhubungan, maka dia harus taat kecuali ada uzur. Kalau dia keluar rumah harus minta izin kepada kita, kepada suami. Banyak hal yang merupakan kewajiban-kewajiban istri. Namun di lain sisi, istri juga punya hak. Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istri. Berupa nafkah, lahir dan batin. Di antaranya disikapi dengan sikap yang baik. Sebagaimana suami ditaati, suami juga hendaknya bertutur kata yang lembut kepada istri. Oleh karenanya, para ulama mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan, berbuat zalim kepada istri dosanya lebih besar daripada istri yang tidak menunaikan hak kepada suami. Hal ini kenapa? Jika istri tidak menunaikan hak kepada suami, suami dengan mudah mungkin menceraikannya atau menggamparnya. Kalau jengkel bisa dipukul wanita tersebut, atau dibuang ke rumah orang tuanya. Laki-laki mungkin melakukannya. Tetapi jika seorang lelaki menzalimi istri, istri tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau kedua orang tuanya sudah meninggal, apalagi kalau dia tinggal jauh dari sanak keluarganya. Tubuh yang lemah, kemudian seorang suami menzaliminya, memaki-makinya, merendahkannya, menghina tubuhnya, menghina rupanya. Kata-kata yang nyelekit tidak dipikirkan terlebih dahulu. Apa yang hendak dia lakukan? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena dari sisi ini, sebenarnya mengatakan bahwasanya berbuat zalim kepada, tidak menunaikan hak istri, dosanya lebih besar daripada istri yang tidak menunaikan hak suami. Dari sisi ini. Oleh karena para laki waspada. Jangan sampai dia menahan dirinya, tidak berbuat zalim kepada orang jauh, tidak berbuat zalim kepada tetangga, tidak berbuat zalim kepada ayah ibunya, tidak berbuat zalim kepada kakak adiknya, tidak berbuat zalim kepada teman-temannya, tapi dia berbuat zalim kepada orang di rumah, pada istrinya sendiri. Ya. Karenanya, ketika seorang misalnya memiliki istri lebih dari satu, kemudian dia tidak adil, lihat, bukan menzalimi, cuma sekedar tidak adil, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Kata Nabi SAW, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma, jaa yaumal qiyamati wa shikkuhuma il." Barang siapa memiliki dua istri, kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak dalam kondisi badannya miring. Ini dalil bahwasanya adalah dosa besar. Oleh karena Imam Zahabi rahimahullah memasukkan hal ini tidak adil di antara istri-istri adalah bentuk dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair. Perhatikan, ini Nabi tidak mengatakan dia zalim kepada istri yang lain, tidak dinafkahi. Bukan, Nabi tidak mengatakan demikian, tapi mengatakan dia tidak adil. Dia lebih condong kepada salah satu daripada keduanya. Kalau condong kepada salah satu daripada keduanya saja membuat dia dipermalukan di padang mahsyar, dibangkitkan dalam kondisi badan yang miring, apalagi dia berbuat zalim kepada istri yang satunya. Maka seorang laki waspada, dia berusaha meninggal dunia tidak berbuat zalim kepada siapapun, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang rumah. Dan potensi untuk berbuat zalim kepada istri besar dan berulang-ulang, karena seorang suami dalam rumahnya dia hidup bertahun-tahun bersama istrinya. Bisa jadi dia zalimi istrinya bertahun-tahun. Kata-kata kotor, hinaan-hinaan, merendahkan. Jadi seorang wanita tiap hari menangis dengan kata-kata suaminya. Suaminya tidak sadar. Tiap hari dia mengumpulkan kegelapan, kezaliman, kegelapan yang akan dia rasakan pada hari kiamat kelak dengan menzalimi orang terdekatnya di rumahnya.